Hai semuanya, pada kesempatan ini aku bakal ngebantu kalian buat belajar mengenai UTS Tatbis. Nama aku Nova Syidki Afarel dan selamat datang di tutorial kelas. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas mengenai soal bab 2, yaitu tentang ukuran tendensi sentral. Tabelnya adalah seperti ini dan soalnya adalah seorang guru terkejut melihat hasil post-test bahasa Inggris yang nilai-nilainya tidak ada yang mencapai lebih besar dari 50. Nilai post-test bahasa Inggris dari 30 siswa ditunjukkan oleh tabel ini. Tentukan min, median, dan modus. Nah, pada bab 2 ini, which is ukuran tendensi sentral, itu tuh nggak jauh-jauh lah dari min, median, modus itu. Dan kali ini aku bakal ngejelasin tentang data kelompoknya, cara menghitung min, median, modus di data kelompok. Karena kalau di data tunggal kan, bisa kalian udah tahu lah ya caranya. Nah, kita mulai dari min. Min itu adalah rata-rata. Nah, pada data kelompok, kita harus mencari tahu nilai tengahnya itu berapa gitu. Cara mencari nilai tengah gampang aja. Dari suatu kelas, itu tuh kalian cari tengahnya berapa gitu. Caranya dengan kalian jumlahkan. Misal 21 tambah 25 dibagi 2. Jadi kalian jumlahkan terus dibagi 2. Berarti kan 21 tambah 25, 46. 46 bagi 2, 23 kan. Nah, nilai tengahnya berarti 23 pada kelas pertama. Pada kelas kedua berarti 26 tambah 30 berapa? 36 bagi 2, 28. Dan seterusnya. Nah, kalau kalian misalnya males dan udah ketebak itu patternnya gimana, itu kalian pakai tangan juga bisa. Ya, 21, 22, 23, 24, 25 kan. Jadi kayak tengahnya kan di 3 ini kan. Berarti 21, 22, 23. Jadi 23 gitu. Nah, setelah kalian mencari nilai tengah, kalian harus mencari fiksinya. Gitu. Fiksinya adalah dikali itu 2 kali 23 frekuensi kali nilai tengahnya. Tuh, rumus dari min ini pada data kelompok adalah sigma fiksi per sigma fi. Ya seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus ngitung fiksinya dulu terus kalian jumlahin semua. Sedangkan kalau yang sigma fi ya kalian jumlahin frekuensinya. Diketahui berapa gitu. Udah, berarti kan 1020 per 30, 34. Jadi rata dari data kelompok ini adalah 34. Median. Median itu adalah data tengah. Nah, kalau dalam data kelompok, berarti kalian harus mencari frekuensi kumulatif atau FK. FK itu gimana gitu kan? FK itu penjumlahan dari frekuensinya. Jadi, kalau kalian lihat di tabel ini kan 2, 10, 19, 25, 28, 30. Nah, ini cara nyarinya ya 2, yang kelas pertama berarti 2, ya kan? Baris pertama. Baris kedua kenapa 10? Karena 2 ditambah 8. Frekuensi dari baris kedua kan 8 kan? Kelas kedua ya. Kenapa dibawain lagi 19? Karena 10 ditambah 9. Karena frekuensi di kelas ketiganya adalah 9. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Dan seterusnya. Nah, kalau kalian udah paham tentang FK, berarti kalian harus bisa mencari letak mediannya. Cara mencarinya adalah dengan N per 2. N itu adalah sigma fi yang tadi, jumlah frekuensinya. Berarti 30 per 2 berarti 15. Berarti letak mediannya adalah di frekuensi kumulatif ke-15. Nah, tebak frekuensi 15 itu di kelas yang mana ya? Nah, di situ berarti 31 sampai 35, di antara 31 sampai 35 itu ada mediannya. Gitu ya. Jangan rumus mencari median itu adalah TB plus N per 2 min FK per FM kali P. Ya memang kalau dilihat lumayan agak-agak ya, cuman ini kalau dipahami bisa kok. TB itu kenapa 30,5? Karena itu tuh titik bawahnya
kelas letak median. Jadi kan letak median kita di 31 sampai 35 kan. Nah, titik bawahnya itu 31 dikurangi 0,5. Itu mutlak, nggak usah tanya kenapa, tapi emang kayak gitu rumusnya. Ditambah N per 2, N-nya kan 30 per 2, berarti 15. FK-nya itu 10. Kenapa gitu? Karena FK yang dimaksud tuh frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya. Frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya kan 10 kalau gitu. Ya kan? Di kelas 26 sampai 30. Per FM 9. FM itu apa? FM itu adalah frekuensi dari kelas median gitu ya. P 5. P adalah rentangnya. Dari 31 sampai 35 tuh ada berapa angka gitu? 31, 32, 33, 34, 35. Ada 5 ya. Terus habis itu udah kan, kita operasikan ya. 15 kurangi 10 per 9, berarti 5 per 9 kali 5. Terus ya deh, kita operasikan bla bla, dapatlah hasilnya. Berarti nilai titik tengah dari data ini adalah 33,28. Nah, dalam kasus modus itu sama, kita cuman harus pakai frekuensi kumulatif aja. Jadi kalau min kan tadi pakai ini titik tengahnya, ya kan? Min pakai titik tengah dan pakai fiksi. Kalau ini cuma pakai FK doang, modus dan median. Rumus dari modus adalah TB plus D1 per D1 plus D2 per kali P. D1 itu apa gitu kan? D1 adalah selisih antara kelas modus dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, modus kan aku tadi udah bilang ya, yang frekuensinya paling banyak kan. Ya dong. Terus cara mencari D1-nya berarti kan fokusnya ke kelas modus ya. Cara mencari D1-nya berarti 19 ini FK-nya, FK modusnya dikurangi 10 kalau D1. Berarti adalah 9. Ya kan? Kalau D2 adalah selisih dengan kelas setelahnya. Berarti 25 kurangi 19. Gitu, berarti 6 kan. Ya udah, kita operasikan TB sama dikurangi 0,5 jangan lupa. Terus ya udah 9 tambah 15 kali 5. 30,5 kali 3, 33,5. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah soal bab 4 mengenai distribusi peluang diskrit. Ya. Jadi di peluang diskrit itu ada dua teori ya. Yang pertama binomial dan ada Poisson gitu. Tapi kita cari tahu dulu ini soalnya apakah binomial atau Poisson. Oke, kita baca bareng-bareng. Seorang akan menjual mobil, memasang iklan di suatu surat kabar. Dia mengetahui bahwa probabilitas seorang membaca iklan dalam surat tersebut akan membeli mobilnya adalah sebesar 10%. Berapa peluang 4 orang yang membaca iklan tersebut? A. Tidak seorang pun membeli. B. 1-3 orang membeli. C. Paling banyak 2 orang membeli. D. Ada 3 orang yang tidak membeli. Jadi aku rangkum ya soalnya, kalau kalian masih bingung gitu gimana. Nah, ada orang yang masang iklan kan di koran lah, let's say. Terus kayak si pemasang itu tahu betul bahwa orang yang akan membeli mobil dari membaca promosi tersebut itu sebesar 10%. Nah, kalau diketahui sampelnya adalah 4 orang nih, berapa peluang orang yang membaca koran tersebut tuh yang A dari 4 orang berarti nggak ada yang beli mobil, yang B berarti dari 4 orang 1-3 orang tuh membeli mobil, C berarti paling banyak 2 orang membeli mobil setelah membaca surat tersebut, dan D ada 3 orang yang tidak membeli. Kayak gitu ya. Berarti untuk menentukan apakah ini binomial atau Poisson, sebenarnya kita harus tahu dulu kayak kapan kita harus pakai binomial dan kapan kita harus pakai Poisson. Kita bakal pakai binomial kalau misal N-nya itu kecil, biasanya kurang dari 20.
kurang dari 20 itu pasti pakai binomial. Dan peluangnya lebih dari 5%. Ini kan 10% ya. Berarti ini memenuhi syarat tersebut. Kalau Poisson itu tuh kita n-nya lebih dari 20. Biasanya kayak bisa ratusan atau bahkan ribuan n-nya, itu pasti pakai Poisson mutlak. Dan peluangnya itu kurang dari 5%. Misal kalau udah pakai angka ribuan n-nya terus peluangnya 0,0001 kayak itu pasti pakai Poisson. Jadi kesimpulannya dalam soal ini kita bakal pakai binomialnya. Lanjut. Nah, dalam binomial kita harus tetap ngecatat dulu ya apa yang diketahui. Tadi kan diketahui peluangnya adalah 10% kan, berarti 0,1. Dan ada yang namanya Q. Q itu 1 dikurangi peluang. 1 dikurangi 0,1 jadi 0,9. Itu yang kalian perlu tulis dulu terlebih dahulu. Terus ditanya adalah berapa peluang tidak seorang pun akan membeli mobil gitu kan. Rumusnya adalah ini. N faktorial per X faktorial kali N min X faktorial kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Ini sebenarnya kelihatan rumit ya. Tapi sebenarnya kalau kita masukin angka-angkanya dan kita pahamin, itu sama sekali nggak rumit. Ya, kita masukin. Jadi kan N-nya berapa? 4 kan sampelnya. N itu sampel, X itu ditanya. Ini ditanya tidak ada seorang pun yang membeli, berarti X-nya 0. Ya kan? P itu ya udah kita udah cari kan 0,1. 1 min P itu kan Q. Ya udah, kita juga udah cari tuh 0,9. Udah kan bisa masuk semua angka-angkanya. Nah, jadi 4 faktorial per 0 faktorial kali 4 min 0 faktorial kali 0,1 pangkat 0 kali 0,9 pangkat 4 min 0. Nah, biasanya kalian tuh kalau misal bingung di pangkat P pangkat X-nya, terus 1 min P pangkat N min X, itu tuh triknya adalah kalian lihat aja angka di bawah per. Kalau kalian lihat itu kan angka di bawah pernya ada 0 dan 4 min 0 kan. 0 dan 4 min 0 itu berarti ya udah pangkatnya itu berarti. Pangkatnya P 0. Pangkatnya Q 4 min 0. Udah gitu. Nah, udah kita faktorialin 4 kali 2 kali 1, 4 kali. Kita coret-coret berarti ya. Coret. Nah. Oke, kita dapat hasilnya 0,6561. Jadi gitu ya. Lanjut coba yang B. Sama. Nah, kita kan tadi disuruh nyari berapa peluang 1-3 orang tuh ngebeli mobilnya gitu kan intinya. Jadi deh, berarti stepnya adalah kita bakal nyari satu-satu dari peluang 1 orang membeli, peluang 2 orang membeli, dan peluang 3 orang membeli. Itu kita harus cari semua. Terus nanti di akhir kita bakal jumlahin dari hasil perhitungan kita gitu. Dengan rumus yang masih sama dan akan selalu sama kalau binomial. Nih kalian coba lihat ya, kita kan masukin udah 4, N-nya mutlak kan, karena soalnya sama, berarti N-nya bakal gitu terus. Terus X-nya itu kan 1. Di bawah per ada angka 1 dan 4 min 1. Berarti pangkatnya P 1, pangkatnya Q 4 min 1 gitu. Ngerti kan? Nah, gitu ya. Kita operasikan, kita coret. 4 kali 0,1 kali 0,9 pangkat 3 berapa? 0,0729 ya. Atau berapa gitu. Nah, ya udah dapat hasil 0,2916. Yang P X sama dengan 1 ya ini. Nah, kita perlu nyari yang X sama dengan 2 seperti yang aku omongin di awal tadi. Ya, kita
operasikan sama. Jadi kalian harus benar-benar ingat banget yang di atas tuh n per x, n min x faktorial gitu-gitu. Terus p pangkat uh, pangkat x, terus kayak q pangkat n min x gitu ya. Itu harus benar-benar kalian hafalin rumusnya dan harus kalian benar-benar tanamin dalam otak. Biar nanti nggak kagok lah waktu ngerjain. Coret. Oke. Dapat hasilnya 0,0486. Lanjut kita mencari yang x sama dengan 3 kan. Oke. Masukin. Boom. Nah, tuh patternnya. Kelihatan kan? Karena kalau di bawah pernya 3, 4 min 3 berarti pangkatnya 3 dan 4 min 3 juga. Gitu. Coret. Damn. Dapat tuh 0,0036. Nah, seperti yang aku omongin di awal, berarti untuk mencari jawaban dari soal B ini, kita jumlahkan semuanya. Dari PX1, PX2, dan PX1. Tuh. Oke, tadi udah kita hitung 0,219, 0,0486, dan 0,0036. Jumlah hasilnya 0,3438. Dan itu udah clear. Berarti peluang 1-3 orang membeli mobil dari melihat surat tersebut, koran tersebut itu sebesar 0,3438 atau 34,4%. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini adalah soalnya tadi kalau nggak salah kurang dari 2 ya. Kurang dari sama dengan 2 orang yang mau membeli mobilnya. Sama kayak tadi, kita berarti yang kurang dan sama dengan 2 itu berapa gitu kan. Ada 0, ada 1, ada 2. Nggak mungkin dong peluang minus kayak, ya kan. Kita udah cari, udah hitung tadi kan, tinggal masukin aja gitu. Oke, jumlah yang dapat. Berarti peluang dari 0 itu 0,6561, peluang satu orang membeli itu 0,219, dan seterusnya. Berarti paling banyak peluangnya kan orang yang nggak bakal ngebeli gitu. Dan ketemu hasilnya tuh 0,9963 orang atau 99,6% tuh dari 4 orang bakal kebeli gitu, kebeli satu mobil. Oke, ini kau ya kan tadi kan soalnya adalah peluang 3 orang tidak membeli kan, berarti yang membeli kan 1 kan. Iya dong, peluang 3 orang tidak membeli, sama aja gitu, kita balik aja, peluang 1 orang membeli gitu. Oh ya sorry, 0,219 kita kan udah cari ya tadi. Oke gitu. Jadi kira-kira kayak gitu tutorial kelas pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh banget kalian kontak aku. Masih ada yang bingung. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.